Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk sobat-sobat kakek buncin dari kakak Muhammad Fathahilah alias Bras Patah Bras Jatah G. Semoga sobat-sobat kakek buncin sehat selalu, rezekinya lancar, dan dipermudahkan semua urusannya. Amin 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 ya robbal alamin. Di sini kakak akan membahas, kakak ada pertanyaan dari teman kakak. Kak, saya mau tanya dong, perbedaan antara royal dan sedekah itu apa kak? Kan sama-sama mengeluarkan uang kak, bedanya itu apa kak? Royal sama sedekah. Oke, sekarang kakak akan membahasnya antara perbedaan royal sama sedekah. Royal itu adalah untuk orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai. Tapi sedekah itu untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Oke, kita akan membahas dulu tentang royal. Royal itu seperti judi, karaoke, mabuk, terus bercinta sama perempuan. Kita akan bahas dulu tentang judi. Judi itu gak ada enaknya sobat-sobat kakek bucin. Judi, orang berjudi itu gak ada yang kaya, gak ada yang kaya. Kalian kalau menang itu awal dari kekalahan kalian. Sebaiknya berhentilah berjudi sobat-sobat kakek buncin. Judi itu gak ada enaknya. Yang kedua, mabuk atau minuman keras. Sebaiknya kalian harus bisa menghindari sobat-sobat kakek buncin untuk minuman keras. Karena apa? Minuman keras itu bisa merusak kesehatan kalian, terus bisa merusak tubuh kalian. Terus gimana ya, kalau mabuk itu gimana ya sobat, bisa pikiran kalian itu bisa blank gitu loh. Mending hindari aja. Yang ketiga itu karaoke ya. Karaoke kita bersenang-senang sesaat aja sih. Misalnya gini sobat, karaoke, kalian berkaraoke 3 jam, 4 jam, terus habis uang 3 juta, 3,5. Apakah keiman sobat? Lebih baik uang kalian untuk orang-orang yang berhak membutuhkan sobat kakek buncin. Udah toh, karaoke gak ada. Ya oke lah, karaoke itu enak. Kita bisa dekatan sama PK, bisa bergoyang-goyang sama PK, bisa nyusul-nyusul sama PK, pemandu karaoke-nya itu. Tapi itu cuma sesaat. Itu loh sobat kakek buncin. Terus yang kelima itu wedoan ya. Wedoan sebenarnya surga dunia. Surga yang ada di dunia aja.
Karena apa? Perempuan atau lelaki kalau lawan jenis itu bercinta, itu akan menimbulkan nikmat surga dunia. Tapi surga dunia itu tergantung sama kita. Itu surga dunia beneran atau surga dunia haram, surga dunia halal atau surga dunia haram. Kak, yang surga dunia halal itu gimana? Kalau surga dunia haram itu gimana? Kalau surga dunia haram itu seperti lelaki dan perempuan itu bercinta dengan status yang belum sah. Itu sobat-sobat. Kalau surga dunia halal itu lelaki sama perempuan itu sobat bercinta dengan status yang sah itu yang halal sobat-sobat kakek bucin. Terus apa ya, kita membahas tentang sedekah. Kita sudah membahas itu, terus sekarang kita akan membahas tentang sedekah. Sedekah itu untuk orang-orang yang membutuhkan, seperti janda, anak yatim piatu, orang fakir, orang miskin, orang gelandangan, orang yang benar-benar membutuhkan. Kalian kalau misalnya sudah mampu, kalau misalnya ada bantuan dari ini, udahlah gak usah. Ada orang yang berhak menerimanya dibandingkan kalian sobat-sobat. Jadi kalau kalian sudah mampu, masih muda, terus masih bisa bekerja, kalau misalnya dapat bantuan dari ini, tolonglah kalian jangan menerimanya. Mendingan bantuan itu kasihkanlah orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Contoh, pas dulu ada bantuan dari si A dengan sebesar nominal 2.400.000, kakak gak ngurusin kok, kakak gak mengurusnya, walaupun kakak membutuhkan uang. Tapi dalam pemikirannya kakak makan masih bisa kok, rokok masih bisa kok. Terus oke lah, biar orang-orang yang di luar sana yang membutuhkannya, kakak enggak ngurusin sama sekali. Dengan bantuan nominal sebesar 2.400.000, tetangga kakak, teman-teman kakak pada bilang ngurusi lumayan dapat uangnya. Alah, prinsipnya kakak gini, kakak masih bisa makan, kakak masih bisa ngerokok, kakak masih muda, kakak masih bisa lah untuk mencari pekerjaan, untuk mencari uang. Kenapa kakak harus mencari bantuan dengan itu? Biarlah bantuan itu bisa tepat sasaran kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Kalau misalnya bantuan itu benar-benar tepat sasaran untuk orang-orang yang membutuhkan, kakak ikhlas lillahi ta'ala. Kalau bantuan itu gak tepat sasaran, kadang orang yang sudah mapan, sudah mampu, terus mencari bantuan seperti itu dengan mengaku-ngaku dirinya miskin, itu sama saja
berkata itu sama aja doa. Itu loh sobat-sobat kakek busin. Kalau kalian sudah mampu, udahlah, bersedekahlah. Harta kalian itu ada hak orang-orang yang membutuhkan. 2,5% dari harta kalian itu ada hak orang yang membutuhkan, sobat-sobat kakek bunsin. Itu maaf kakak sambil rokok dulu ya. Jadi gitu sobat-sobat kakek bunsin. Ini kakak suatu pengalaman pribadi aja ya. Pas waktu dulu bantuan si A, bantuan B, bantuan C, orang-orang pada mengurusi semuanya. Tapi kakak santai aja sih. Kakak santai aja. Beneran, kakak santai aja. Prinsip kakak dalam hidup kakak gitu. Kakak masih muda. Kakak masih bisa kerja. Kakak bisa makan. Kakak bisa ngerokok. Ngapain kakak harus mencari bantuan seperti itu? Biarlah bantuan itu disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Itu sobat-sobat kakek bucin. Terus kakak melihat orang-orang yang menerima bantuan itu sebesar 2.400.000. Uang itu gak benar-benar untuk usaha, tapi uang itu kadang digunakan untuk kebutuhannya. Maaf, saya sambil ngerokok. Kebutuhan ekonomi, kebutuhan biologis, untuk kebutuhan pribadinya gitu sobat-sobat kakek busin. Jadi orang yang berhak, orang yang menerima bantuan itu, kalau orang yang gak tepat sasaran itu gak barokah. Itu gak barokah sobat-sobat kakek busin. Itu sama aja kalian memakan hak orang-orang anak yang membutuhkan. Itu sobat-sobat kakek bunsin. Kalau kalian benar-benar fakir, benar-benar miskin, oke, kalian berhak menerimanya. Tapi dengan catatan, gunakanlah uang itu dengan sebaik-baik mungkin sobat-sobat kakek bunsin. Terus jadi pembedaannya antara royal dan sedekah. Royal itu untuk orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai. Tapi sedekah itu benar-benar untuk orang yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, anak yatim piatu, janda, dan orang-orang yang membutuhkan. Untuk masjid pondok itu juga bersedekah. Jadi kalian harus bisa membedakan antara royal dan sedekah. Kalian apa enggak kasihan sama janda, sama anak yatim piatu? Kalau kalian bersedekah sama anak yatim piatu, sama janda, insya Allah rezeki kalian akan bertambah kali lipat.
Yang memberikan rezeki itu siapa? Kepada Sang Maha Pemberi Rezeki. Kalau kalian percaya kepada Sang Maha Pemberi Rezeki, insya Allah kalian akan diberikan rezeki. Sobat-sobat kakek bucin. Oke, demikian pembahasan dari kakak ya tentang bedanya royal dan sedekah. Itu sobat-sobat kakek bucin. Kalau kalian ingin pembahasan tentang apa, silakan kalian bisa komen di bawah ini. Kak, saya mau pembahasan tentang ini dong. Kak, saya mau pembahasan tentang ini dong. Kak, saya mau pembahasan tentang ini dong. Gak usah malu-malu, gak usah sungkan-sungkan sobat-sobat kakek bucin. Terbukalah sama kakak. Kalau kalian mau malu untuk berkomen, kalian bisa meninggalkan nomor WA kalian untuk kita pembahasan lebih privasi lagi. Itu sobat-sobat kakek bucin. Kalau kalian malu ingin curhat sama kakak, tinggalin nomor WA kalian aja. Untuk apa? Untuk kalian bisa berkomunikasi sama kakak. Insya Allah kakak akan membalas WA kalian. Kakak berniatan untuk silaturahim sama siapapun. Syukur-syukur kalau kalian ada permasalahan, kakak bisa membantu mencarikan solusinya. Kakak sangat senang sekali sobat-sobat kakek bucin. Gitu, kalian gak usah malu sama kakak, gak usah malu. Kita sama-sama manusia, orang sosial. Kita di sini bersosial, orang-orang yang bersosial. Arti orang-orang bersosial itu orang-orang yang saling membantu. Dalam arti saling membantu, kita bisa membantu mencari solusi. Kalau kita ada rezeki, kita bisa membantu mereka yang membutuhkan, yang benar-benar membutuhkan. Itu sobat-sobat kakek bucin. Gak usah malu sama kakak, gak usah malu. Kakak gak bosan-bosannya selalu mengingatkan kalian untuk semua orang berhak menerima kesempatan kedua. Semua orang berhak untuk memperbaiki diri. Bertaubatlah sebelum kalian wafat. Bertaubatlah sebelum kalian terlambat. Kebanyakan manusia itu kadang terlupa sobat-sobat kakek bucin bahwa maut akan datang menjemputnya. Kematian bukan akhir dari segalanya, tapi kematian